buat rekan-rekan calon guru penggerak. Hari ini saya akan mewawancarai satu rekan guru yang ada di sekolah SMP Negeri Hindu 3 Blabatu, guru bahasa Indonesia. Saya akan mewawancarai sebagai program dari tugas pra-observasi di coaching supervisi akademik. Untuk itu saya persilakan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Caturda Istri Dewi Anisyara Swati SPD. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMP Negeri Hindu 3 Blabatu. Baiklah, saya akan memulai. Bu Cok, apa kabar hari ini? Setengah sehat. Bu I, apa kabar? Saya sehat. Jadi saya akan melakukan pra-observasi mengenai coaching supervisi akademik kepada Bu Cok sendiri. Kebetulan Bu Cok mengajar di kelas 9A ya. Nah, jadi berhubungan dengan proses pembelajaran, tentunya Bu Cok sudah menyiapkan beberapa persiapan ya Bu Cok. Jadi kenapa saya melakukan observasi? Saya ingin Bu Cok pada saat melakukan proses pembelajaran tertata rapi sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Setelah itu apa saja yang hal-hal yang masuk di RPP tersebut, dan nanti Bu Cok bisa mengimplementasikan materi yang akan diajarkan ke murid. Seperti itu tujuan saya melakukan pra-observasi Bu Cok. Nah Bu Cok, tentunya Bu Cok mengharapkan sesuatu dari percakapan kita hari ini. Kira-kira apa yang Bu Cok harapkan? Yang saya harapkan pada saat mengajar, saya berharap siswa itu dapat dengan cepat menyerap apa yang saya sampaikan. Setelah itu saya bisa mempraktekkan, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Melanjutkan Bu Cok. Pada saat nanti Bu Cok mengajar di kelas, tentunya sudah membuat RPP ya Bu Cok ya? Sudah. Ya, nanti RPP itu sebagai acuan Bu Cok mengajar supaya anak-anak dia terarah proses belajarnya. Nah, kira-kira apa materi yang akan Bu Cok ajar besok ini? Itu teks inspirasi. Oh, yang diajar teks inspirasi. Nah, dari materi yang akan diajar itu memiliki tujuan tentunya Bu Cok. Ya, kira-kira apa tujuan dari materi yang akan diajarkan? Pembelajaran saya, siswa itu mampu menganalisis struktur, dan itu siswa mampu menciptakan sebuah cerita inspirasi sesuai dengan struktur teks inspirasi. Jadi intinya saya tangkap siswa mampu dia mengimplementasikan dan membuat cerita yang berhubungan dengan struktur teks inspirasi ya. Nah Bu Cok, pada saat kita akan belajar gitu ya, tentunya ada kemampuan siswa yang tidak merata. Mana Bu Cok menyikapi? Ya, pertama kan saya lihat kondisi di kelas itu, mengadakan pemetaan terhadap siswa supaya kita tahu mana sih siswa yang suka auditory, dan itu visual, ada juga yang suka mengamati secara langsung, misalnya estetik seperti itu. Saya adakan pemetaan seperti itu. Setelah itu saya anjurkan mereka, saya bina mereka untuk berkolaborasi sesuai dengan minat mereka. Akan memetakan kemampuan daripada siswa pada saat belajar ya. Nah, saya lanjutkan Bu Cok. Tentunya nanti pada saat proses mengajar, Bu Cok ditantang untuk berkolaborasi dengan metode KSE, kompetensi sosial dan emosional. Metode KSE itu memang harus kita kolaborasikan pada saat kita mengajar siswa di kelas ya. Karena terkadang saya selaku guru itu sulit sekali mengendalikan emosi saya, Miss. Ya. Karena yang kita hadapi adalah berbagai jenis karakter. Harus kita lakukan itu kan kita sebagai guru harus bisa mengendalikan emosional kita. Metode KSE itu sangat membantu saya. Saya jadi lebih bisa mengendalikan emosional saya sehingga pembelajaran di kelas itu aman. Jadi saya bisa tangkap di sini metode KSE, kompetensi sosial emosional itu kita sebagai guru memang harus bisa menguasai metode wajib itu, bisa itu. karena
disinilah kesabaran kita itu diuji. Ya, di dalam kelas itu kita menemukan beberapa siswa yang tidak merata kemampuannya. Baiklah Bu Ce, jadi dari proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti sesuai dengan materi yang dibawakan, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai seperti apa Bu Ce? Area pengembangan yang saya harapkan tercapai yaitu mengembangkan kemampuan intelektual siswa dengan cara menyampaikan materi pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa. Satu, dan itu yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial emosional siswa pada saat peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda. Dan itu penyajian dari kegiatan berdiferensiasi yang diterapkan di kelas. Kira-kira strategi yang dipersiapkan nanti untuk proses pembelajaran seperti apa Bu Ce? Yang pertama kita menyusun perangkat ajar pasti itu ya. Dan itu yang kedua merancang serta menerapkan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan profil belajar Pancasila. Benar-benar. Dan itu yang ketiga menerapkan media pembelajaran yang inovatif. Keempat menyediakan soal LKPB. Kita harus siap seperti itu. Oke, jadi strateginya sudah sangat maksimal sudah. Semoga nanti pada saat saya mengobservasi Bu Ce di kelas, jadi semua berjalan dengan lancar dan murid-murid dia nyaman Bu Ce belajarnya. Ya, saya izin untuk melakukan observasi pada saat Bu Ce melakukan proses pembelajaran. Ya, nanti di jam ke-6 Itu aja pra observasi yang besok berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Ce. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sebelum kita mulai pembelajaran, akan Ibu cek kehadiran kalian dulu. Niputu Audi Lestari, Iko Manggalang Sueca. Ya, ruangan kelas juga sudah bersih, nyaman ya anak-anak ya. Kalian sudah mendapatkan tempat duduk yang nyaman. Kita membuat dulu keyakinan kelas. Ya, datang tepat waktu. Terima kasih Okta. Yang kedua, Audi. Mengerjakan tugas. Terima kasih Audi. Yang ketiga, Ali. Mentaatinya. Paham ya? Baik, terima kasih anak-anak. Nah, sepertinya konsentrasi kalian kurang fokus ya, kurang berpusat pada pembelajaran. Ibu mau ajak kalian untuk menenangkan pikiran kalian dulu ya. Tutup bukunya anak-anak yang rapi mejanya. Ya, tegakkan matanya. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tenangkan pikiran. Semoga kalian selalu bisa tenang, bisa menerima pembelajaran dengan baik. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai ke materi berikutnya, masih ingat nggak kalian minggu lalu kita belajar apa? Biasanya ya? Unsur-unsur teks inspirasi. Anak-anak semua masih ingat unsur-unsur teks inspirasi?
Selamat datang di channel Guru Bahasa, channel pendidikan dan edukasi. Nah, pengertian pengalaman adalah sebagai berikut. Pengalaman yang kita bahas adalah pengalaman secara umum dan apa itu pengalaman pribadi. Pengalaman adalah di kampung dan sebagainya yang menyebabkan kesan dalam bagi seseorang. Berkaitan dengan pengalaman pribadi adalah pengalaman yang berkaitan dengan seseorang dalam kehidupan. Setiap orang pasti pernah memiliki ataupun mengalami pengalaman yang berkesan, menyenangkan, ataupun menyedihkan dalam hidupnya. Nah, pengalaman-pengalaman ini yang menyebabkan kesan mendalam dan sulit untuk dilupakan. Lalu, bagaimana langkah-langkah menulis cerita inspiratif? Nah, langkah-langkah menulis cerita inspiratif berdasarkan pengalaman berkesan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, pilih pengalaman yang paling berkesan dan tentunya harus berdasarkan apa yang pernah dialami, bukan yang dibuat-buat. Nah, pengalaman berkesan ini yang dimaksud adalah pengalaman yang bukan hanya pengalaman menyenangkan, tetapi bisa juga pengalaman yang menyedihkan. Namun, ada motivasi yang perlu diperhatikan adalah tidak dibuat-buat. Artinya, pengalamannya harus berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami secara nyata. Anak-anak, tadi kita sudah menyimak video pembelajaran. Di sana sudah lengkap sekali dijelaskan apa itu struktur dari teks inspirasi. Coba sekali ini sebutkan unsur-unsur struktur teks inspirasinya. Orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan produk. Iya, pertama dulu untuk sekali. Dari penjelasan video yang tadi, kalian sudah bisa membuat cerita inspirasi anak-anak? Sudah ya, pasti bisa kalau kalian mau belajar ya. Nah, kita akan membuat cerita inspirasi tokoh inspirasinya kalian ya. Tokoh ya, ingat tokoh ya. Seperti tadi Ibu bayangkan ada Pak Presiden, ada Pak Menteri, ada Putri Indonesia. Nanti silakan siapa yang menjadi tokoh inspirasi kalian ya. Kita membuat cerita inspirasi itu secara berkolaborasi ya. Di sini sangat penting berkolaborasi anak-anak ya, karena kita harus menyimak video ya. Nanti Ibu kelompokkan menjadi kelompok auditori. Kalian menyimak video tokoh inspirasinya kalian, lalu kalian tulis bagaimana perjalanan hidupnya yang membuat kalian terkesan ya. Sudah itu kelompok visual. Nanti kalian akan mengamati gambar tokoh inspirasinya kalian. Dan yang terakhir ada kinestetik. Kalian belajarnya di luar ruangan. Jelas anak-anak? Jelas. Silakan anak-anak, Ibu kasih waktu. Nah, kalian simak videonya, jangan lupa buat cerita ya, buat cerita inspirasi. Apa sih yang membuat kalian terinspirasi? Berikutnya bisa kalian baca lagi di LKS-nya. Oh, ya, Ibu, saya mau bertanya, siapa tokoh yang memberi inspirasi Ibu sampai Ibu bisa menjadi seorang? Nah, yang pertama tokoh yang menginspirasi ibu pasti kedua orang tua. Kemudian ada salah satu guru yang waktu ibu kelas 6 SD itu yang benar-benar memotivasi diri ibu untuk bercita-cita menjadi seorang guru. Terima kasih, Bu. Bagaimana, sudah Audi? Sudah semua disampaikan? Ya, kalian sudah mendengarkan anak-anak? Ada yang mau bertanya? Iya, kelompoknya Sanjaya, silakan. Perkenalkan diri dulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Umar Jaya Pratama dari kelompok kinestetik. Saya ingin bertanya, dari sekian banyaknya tokoh, mengapa memilih Bapak Jokowi sebagai tokoh inspiratif kalian? Karena beliau sangat berkonsentrasi
QR code-nya. Sudah semua bisa buka evaluasinya, anak-anak? Tampilannya kuisis ya? Silakan kalian kerjakan. Ini sebagai bahan evaluasi saja sampai mana pemahaman kalian tentang apa yang kita sudah pelajari. Ya. Ya, sudah semua menjawab anak-anak? Langsung saja kirim, nanti akan ibu buka ya. Silahkan dikirim, kalau sudah tutup HP-nya, masukkan ke dalam saku. Ya. Nah, kita sudah habis mempelajari materi hari ini ya anak-anak ya. Untuk berikutnya, ya materi berikutnya kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks inspirasi. Dibaca-baca bukunya di rumah ya anak-anak ya. Nah, terima kasih sudah belajar dengan baik. Untuk hari ini akan dicukupkan. Mari kita akhiri dengan doa dan pamsanti. Silakan kedua kelas. Karena kegiatan hari ini telah selesai, marilah kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Bagaimana perasaannya setelah saya melakukan observasi di kelas pada saat melakukan proses pembelajaran dengan materi yang tidak bawakan? Jadi saya merasa gimana ya, ketika saya mempraktekkan perangkat yang saya buat di bangku bis, saya merasa sangat senang karena hasilnya sesuai dengan Kan hal baik dan kurang baik pada saat mengajar. hal baik dan hal tidak baik ya. Kalau hal baik itu di kelas yang saya kemarin tuh mereka selalu berdoa dulu sebelum dan sudah melakukan kegiatan. Dan itu mereka sudah menyiapkan buku paket, alat tulis, buku tulis mereka ada lengkap. Kalau hal yang kurang baiknya ya, mereka terlihat kurang antusias. Tentunya kita sudah menerapkan keyakinan kelas Iya, mengajar iya, yang iya. bisa mereka mampu menerapkan aplikasi. Dari apa yang tadi Ucok bilang, mereka kan kurang antusias. Ada solusi nggak Ucok? Sehingga mereka itu menjadi semangat, antusias dengan mengikuti pelajaran. Iya. Bagaimana dengan Ucok? Kalau solusi dari saya itu dan dari Luis juga, kita meningkatkan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Apa rencana ke depannya yang Ucok miliki untuk meningkatkan proses pembelajaran yang di kelas? Ya, rencana saya di kelas itu pembelajaran tidak berpusat kepada pendidik, tetapi kepada peserta didik. Jadi pembelajaran di kelas itu tidak semata-mata konvensional, tidak teori saja. Mereka harus sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi sudah diterapkan juga filosofi yang jadi negara di sana bahwa pembelajaran yang bisa diterapkan di kelas itu berpihak kepada murid. Kapan akan dimulai rencananya? Secepatnya, ya secepatnya. Butuh mengajar di kelas, jadi kita harus selalu menyusun perangkat acara. Di dalam itu ada KSE yang
boleh satu garis. Kita sudah memaparkan mengenai bagaimana perasaan kita, hal baik dan hal baik, apa rencana ke depannya, solusinya seperti apa pada saat menghadapi hal yang kurang baik, program-program kita, rencana kita apa yang harus kita lakukan sesegera mungkin, dan harapan dari pembelajaran yang kita sudah lakukan di kelas seperti apa. Jadi cuma intinya pembelajaran bagi anak muda dijadikan murid itu berkembang sesuai dengan karakter mereka. Kita support agar tumbuh menjadi positif. Jadi terima kasih Muco. Semoga kedepannya apapun proses pembelajaran bisa berjalan. Demikianlah pasca observasi yang saya lakukan terhadap saya, Muco Anissa satu ini, guru bahasa Indonesia yang sudah mengajar menggunakan pembelajaran yang sudah berefisiensi dan tentunya dalamnya ada kompetensi sosial emosional juga mencampur pada saat Ucap mengajar di kelas itu. Jadi Ucap terima kasih banyak.